Gimana, Gus? Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi yang perlu kalian ingat-ingat, kalau misalkan kalian menggunakan fungsi VLOOKUP, tanda dolarnya jangan lupa. Dolarnya di mana? Dolarnya di depan kolom dan juga baris. Kolom itu huruf, baris itu angka. Dua-duanya dikasih tanda dolar. Ini apa yang terjadi kalau misalkan tanda dolarnya cuma saya kasih di depan A1 saja dan B9-nya tidak ada tanda dolar? Ya, kalau misalkan kalian copy ke bawah, kalian bisa melihat B-nya juga berubah-ubah ya. B9, B10, B11, B12, B13, B14. Ya, itu padahal kolom kita yang menjadi referensi cuma tetap di A1 sampai B9. Karena itulah tabel kolom yang menjadi kolom dari tabel yang istilahnya tabel yang menjadi referensi itu harus kita kasih tanda dolar ini. Oke, thank you Agus. Terima kasih sudah bertanya. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Pak, kalau yang di Bapak itu di situ pakai koma ya, Pak ya? Apanya? Iya, pakai koma. Setiap itunya. Nah, benar. Jadi begini ya, untuk membuat fungsi pada Microsoft Excel, kalau misalkan kalian sudah memasukkan salah satu fungsi, misalkan VLOOKUP seperti ini, kalian kasih kurung buka, di situ akan muncul petunjuknya. Lookup value, koma, table array, koma, column index number, koma, range lookup, kurung tutup. Untuk berpindah dari satu bagian ke bagian lain, kita kasih koma. Lookup value itu adalah nilai yang menjadi referensi untuk dicari jawabannya. Dalam hal ini adalah nama. Kita klik nama. Sejajar ya. Kalau tadi kita isi fungsinya atau isi fungsinya di C3, di baris ketiga, maka yang menjadi referensinya juga harus di baris 3, tapi di kolom yang berbeda. Kemudian kita kasih koma untuk berlanjut mengisi table array. Table array ini adalah referensinya. Untuk pangkat itu referensinya ada di pangkat karyawan. Ini harus kita blok. Tapi sebelum kita kasih koma untuk mengakhiri bagian pengisian table array ini, kita kasih tanda dolar dulu sehingga nilai referensinya tidak berubah-ubah. Kalau sudah merasa aman, dikasih koma. Kolom index number ini apa? Dari tabel referensi barusan yang kita pilih, jawabannya ada di kolom berapa? Jawabannya ada di kolom 2. Masukkan angka 2. Apa yang terjadi kalau kalian masukkan nomor angka 1? Ya, mari kita lihat. Jawabannya apa? Jawabannya false karena kita hanya mencari yang benar-benar sama. Ya, nanti akan muncul jawaban di kolom 1, Bagas namanya. Karena itulah kolom index number ini mengacu kepada kolom yang berisi jawaban yang kita inginkan. Untuk mengisi kolom ini diisi angka 2, enter. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Oh, silakan. Jadi si datanya juga harus runtutnya sama ya, Pak ya? Oh, tidak pasti. Sama yang Nggak harus. Anggaplah ini saya balik gitu ya. Anggaplah ini saya balik-balik gitu. Ada Andre, Bagas, Cinta, Doni, Erwan, Fanta, Gino, Helmi. Ya, anggaplah ini saya ganti-ganti. Misalkan, tolong diingat-ingat ya namanya. Bantu saya kalau saya lupa. Andre saya pindah jadi bos. Kemudian Doni saya pindah jadi pesuruh. Cinta saya jadikan bos. Hai Cinta, mana Rangga? Erwin saya jadikan pesuruh. Gino saya jadikan karyawan. Kemudian habis itu siapa tadi? Fanta saya pindah ke sini. Siapa aja yang belum? Bagas. Helmi, Pak. Helmi, Pak. Helmi di sini ya. Sama apa yang dua nih? Fanta, Bagas di sini. Oke, udah semua? A, B, C, D, E, F, G, H. Sip. Nah, nanti yang di sini juga akan berubah gitu ya. Kenapa Erwan? Oh, Erwan belum ada tadi. Kita lupa ngisi Erwan. Pangkat. Erwan, bukan Erwin. Erwan. Dah.
Udah berubah. Ini akan berubah dari yang tadi gitu. Apakah benar berubah? Andre bos? Iya, Andre bos. Kalau misalkan Andre saya ganti karyawan gimana? Andre saya balikin karyawan, Gino saya jadikan bos gitu ya. Yang di depan berubah nggak? Berubah. Andre jadi karyawan, Gino jadi bos. Jadi nggak perlu urut. Karena dia langsung, kalau fungsi VLOOKUP, dia itu akan langsung mencari dari kolom yang kita jadikan referensi, mana yang nilainya sama dengan kolom yang kita ingin cari. Misalkan, cara kerjanya seperti ini. Di kolom pangkat, kita ingin agar Excel mencari tahu Andre. Referensinya kemana? Referensinya ke sini. Ada nggak nama Andre di sini? Diurut sama dia satu-satu ke bawah. Ini ada nih Andre paling bawah. Jawabannya apa di kolom 2? Bos. Oke, kita isi bos di situ. Bos. Jadi meskipun dia nggak urut yang di belakang, yang di depan tidak akan terganggu. Sama halnya waktu kita ngisi gaji. Gaji itu cuma 3 jenisnya, sesuai dengan pangkat. Bos, karyawan, atau pesuruh. Nah, tapi ini kan ada banyak. Bos, karyawan, bos, pesuruh, karyawan, pesuruh. Apakah urut? Tidak. Tapi dengan tabel ini, dia lihat, oh kalau ini bos, gajinya 50 juta. Dilihat sama dia. Dengan barisnya. Pangkatnya apa? Bos, oke 50 juta. Karyawan berapa? 10 juta. Naik lagi, bos, apa? 50 juta. Ya seperti itu. Tidak perlu urut. Asal yang dicari ada dalam tabel referensi. Kalau tidak ada, sama kayak tadi. Misalkan Andre, saya ganti jadi Andra. Ada nggak namanya Andra? Nggak ada. Hilang dia, berarti ada yang nggak cocok. Karena nggak ada Andra di tabel referensi. Nggak boleh Asal ada. Gimana? tipe, Pak. Nggak boleh tipe. Nggak boleh tipe. Nggak boleh tipe. Nah, ini misalkan kalian nge-manage gudang gitu ya. Kalian nge-manage logistik. Kalian nge-manage apotek misalkan. Ada barang dagangan. Ini sangat berguna gitu ya. Jadi kalian tahu siapa beli apa, harganya berapa, di mana, kapan. Kemudian kalian harus ngasih bonus apa. Misalkan seperti itu. Tabel-tabel seperti ini sangat berguna. Oke, lanjut. Sambil saya ngisi. Ada yang mau tanya lagi nggak? Untuk tunjangan, mengacu kepada pangkat. Berarti pangkatnya kita klik. Untuk tabel referensi, kita pilih dari halaman tunjangan pangkat. Kita blok. Jangan lupa kasih tanda dolar. Agar tidak muncul not available. Kemudian, salah. Ya. Kita kasih tanda, kita kasih koma. Kita kasih kolom 2. Kita kasih tulisan false agar munculnya mirip. Munculnya exact benar. Kita enter. Tunjangannya muncul. Ini langsung di double klik di pojok kanan bawah. Simsalabim, prok. Begitu. Dan kalau kalian perhatikan, di sebelah kanan, yang tadi sudah saya masukkan fungsi sum, dia akan otomatis bertambah. Ya, karena fungsi sum memang fungsinya untuk menambahkan ya. Dan dia mentotal dari kolom D, gaji, sampai kolom F, bonus individu. Nanti saya akan kasih perubahan. Oke. Bonus individu juga sama ya. Bonus individu itu mengacu kepada nama. Karena itu kita kasih VLOOKUP di sini. Mengacu kepada nama. Mana kolom nama. Kemudian referensi. Ada di bonus perorangan. Jangan sampai salah. Dipilih begini. Jangan lupa kasih tanda dolar. Agar ketika di copy ke bawah, kolom referensinya tidak berubah. Kemudian kita masukkan kolom 2. Kemudian kita kasih tulisan false agar keluar persis sama. Kemudian kita tarik atau double klik sesuai kebutuhan sehingga bonus individunya muncul. Nah, tapi di sini saya ingin membahas satu fungsi lain yang kita perlu kuasai juga. Namanya adalah fungsi if dan then.
Salah satu syarat yang saya harapkan dari tabel ini adalah kalau misalkan statusnya dia aktif, maka dibayarkan. Kalau dia nonaktif, maka tidak dibayarkan. Jadi ada dua kemungkinan, satu ya, satu tidak. Kalau dia aktif, dibayarkan. Kalau tidak aktif, tidak dibayarkan. Fungsinya seperti apa? Nah, sebelum saya lanjutkan ke if then, ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk VLOOKUP? Dari yang sudah saya ajarkan, untuk VLOOKUP, untuk fungsinya, untuk gunanya apa, kemudian apa saja yang harus diperhatikan, ada mungkin yang nggak dipahami, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Gimana? Ada yang nggak paham? Apakah saya terlalu cepat membahasnya? Karena tidak ada yang bertanya, berarti waktunya saya yang bertanya. Oke, Angga ini. Tolong dinyalakan mikrofonnya. Iya, Pak. Oke. Gimana kira-kira dengan VLOOKUP ini? Paham atau enggak? Kurang paham, Pak. Oke, kurang pahamnya kenapa Angga? Terlalu cepat, Pak. Oh gitu, oke. Tadi mulai kehilangan saya sampai mana? Saya terlalu cepatnya di bagian apa? Karena dari tadi saya mengulang-ulang fungsi VLOOKUP. Yang kurang dipahami dari bagian apa? Gimana? Jadi, kalau misalkan mau dibahas dari awal, fungsi VLOOKUP ini tujuannya adalah untuk mengisi secara otomatis. Agar kita tidak perlu mengisi satu persatu. Agar kita tidak perlu melihat bolak-balik. Tapi hanya menyuruh Excel-nya yang melihat bolak-balik. Untuk melihat siapa dapat gaji berapa, siapa pangkatnya apa, siapa statusnya bagaimana. Itu adalah fungsi utama dari VLOOKUP. Yang perlu diperhatikan ketika mengisi formulanya adalah kita ingin melihat siapa atau apa yang menjadi hal yang ingin kita lihat jawabannya. Kemudian setelah itu kita masukkan tabel yang menjadi referensi jawabannya ada di mana. Kemudian setelah itu kita masukkan kolom berapa yang jadi jawabannya. Kemudian setelah itu kita masukkan true atau false untuk melihat jawabannya, istilahnya apakah benar-benar mirip atau tidak. Saran saya masukkan false agar tidak ada keraguan. Nah, nanti kalau misalkan masih mengalami kesulitan, silakan nonton YouTube saya lagi diulang-ulang atau coba cari di Google atau di YouTube ya. Yang lainnya gimana? Tadi ada yang Iya, praktek? baik. Oke, terima kasih Angga. Tadi ada yang praktek langsung dengan VLOOKUP-nya? Ada masalah? Sudah, Pak. Oke. Alfat sudah paham untuk VLOOKUP-nya? Cukup paham, Pak. Oke, good. Nanti kalau ada teman-teman yang kesulitan, tolong diajarkan ya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi if dan then. Fungsi if dan then ini adalah fungsi logika bersyarat. Syaratnya apa? Kalau terpenuhi suatu syarat, Muhammad Rizky. Memang ada yang mau masuk tapi nggak bisa. Kan saya tidak aktifkan, sebentar ya.
Tidak ada yang minta masuk. Tidak ada Muhammad Rizky. Dan tidak perlu saya approve harusnya. Ya, tolong disampaikan ke Muhammad Rizky ya, Hisrian. Tidak perlu approve. Oke. Jadi fungsi if dan then inilah fungsi logika dasar, tapi bisa sangat kuat tergantung gimana kalian ingin memfungsikannya. Dalam hal ini, misalkan bos kalian bilang, kalau dia tidak aktif, tolong dilakukan pengurangan sebesar 500.000. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah membuat fungsi if dan then. Jadi kalian masukkan if, kasih kurung buka. Logical testnya apa? Kalau misalkan B2 sama dengan nonaktif, jadi kalau kolom statusnya nonaktif, jangan lupa kasih tanda petik 2 ya kalau kita mengacu kepada sel yang berisi karakter. Kalau misalkan dia benar, maka masukkan angka minus misalkan 500.000. Bisa atau enggak kita lihat ya, kalau enggak nanti kita benerin. Masukkan kata koma. Dan kemudian kalau misalkan nonaktifnya false, dengan kata lain aktif, maka kita tidak kasih perubahan, angka 0. Nah, ini agar jelas saya kasih pengurangan. Kenapa dia 0? Karena dia aktif. Syaratnya adalah pengurangan ini baru ada nilai minus 500.000 kalau dia nonaktif. Fungsi ini bisa kalian gandakan ke bawah, sehingga bisa langsung terisi yang nonaktif gajinya dikurangi 500.000. Ya ini mungkin cuma 8 orangnya, jadi tidak terlalu kelihatan repot ya. Coba kalian ngisi gaji satu pabrik itu 600 orang. Ya, fungsi ini akan sangat memudahkan kalian kalau ada syarat-syarat tertentu di mana itu harus dipenuhi. Nah, karena sekarang sudah ada pengurangan, maka fungsi sum atau fungsi penambahan ini saya tambahkan ke bagian pengurangannya juga. Sehingga kalau ada pengurangan gaji, maka itu akan langsung ditotal. Ini saya tarik ke bawah dan gajinya akan langsung menyesuaikan. Yang tidak aktif akan ada pengurangan gaji. Seperti itu. Ya, nanti Dani nonton YouTube-nya langsung saja ya. Ini sudah saya rekam. Nanti saya upload. Nah, oke. Di sini fungsi-fungsi lain yang harus kita pahami adalah untuk melakukan total gaji yang harus dibayarkan, kita menggunakan fungsi sum standar. Kita tinggal pilih saja yang mau kita totalin. Enter. Langsung muncul total gaji. Rata-rata gaji per orang, kita gunakan fungsi average atau rata-rata. Jangan salah pilih. Bagian gajinya saja yang dipilih. Rata-rata gajinya di kantor ini 22 juta. Untuk gaji maksimum, ada yang tahu kita pakai fungsi apa? Max bukan, Pak. Bagus. Fungsi max ya, untuk mencari nilai maksimum dari suatu tabel yang kita pilih. Dalam hal ini H2 sampai H9. Di sini kita tahu gaji terbesarnya adalah 60 juta. Siapa yang gaji terbesarnya 60 juta? Itu adalah Cinta, si bos kita. 60 juta rupiah. Oke, gaji min, ada yang tahu fungsinya apa? Min. Pakai min ya, fungsi min dengan pilihannya sama, dipilih di sini. Kurung buka, kurung tutup. Gaji terendah adalah 5.950.000, ini pasti pesuruh nih, kasihan nih. Ya, si Doni ya. Oke, itu adalah cara untuk menghitung total gaji, rata-rata gaji, gaji max, dan gaji min. Kalau misalkan kalian ingin masukkan fungsi lain gitu ya. Jadi kalau if dan then itu selalu dua pilihan. Kondisi pertama, ini yang diisi adalah kalau dia bernilai benar yang dijadikan tes logikanya. Kalau B2 nonaktif, maka gaji dikurangi 500.000. Tapi kalau B2 selain nonaktif, maka gaji tidak dikurangi.
Kalau misalkan ini mau kita rubah gitu ya, kalau misalkan nonaktif dapat tambahan gaji, kalau misalkan aktif dapat tambahan gaji 100.000, ini bisa kita sesuaikan juga. Tarik ke bawah, maka yang di bawah-bawahnya juga akan ikut berubah. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau main-main, sebenarnya di sini bisa kalian ini ya, bisa kalian coba-coba ya, masukkan tanda dolar di sini. Apa yang terjadi kalau kita masukkan tanda dolar di sini? Kalau kita masukkan tanda dolar di fungsi if dan then-nya, maka semuanya akan jadi 100.000. Kenapa? Karena semua baris fungsinya akan mengacu kepada B2. Itulah gunanya referensi absolut. Kalau dalam fungsi yang ini, di mana dia harus selalu berubah sesuai dengan barisnya, kita menggunakan referensi relatif. Sehingga kalau misalkan kita copy ke bawah fungsinya, dia akan menyesuaikan dengan yang di sebelah kirinya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau misalkan kita ingin mencari ada berapa orang yang merupakan bos di sini, ada yang tahu pakai fungsi apa? Kita menggunakan fungsi sama dengan COUNTIF. Kita masukkan tabelnya. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya masukkan tanda kutip 2 bos. Ada berapa bos di sini? Ada 2 orang. Itu adalah salah satu contoh penggunaan fungsi if yang lain tapi digabungkan dengan fungsi count untuk menghitung jumlah. Itu sangat berguna. Jadi kalau misalkan kita ingin melihat berapa jumlah karyawan yang nonaktif, sama dengan COUNTIF, kurung buka, masukkan yang ingin kita cari, tanda koma untuk berlanjut ke kriterianya, yang ingin kita cari adalah yang tanda kutip nonaktif. Kutip lagi. Jangan sampai typo ya, kurung tutup. Di situ akan muncul yang nonaktif 2 orang. Tergantung dari fungsi yang kita masukkan di sini, kita bisa melihat macam-macam. Kalian ingin melihat berapa orang pesuruh di sini, masukkan pesuruh. Maka kita bisa lihat ada 3 orang pesuruh. Seperti itu. Itu fungsi COUNTIF, count yang bersyarat. Kalau kita ingin melihat ada berapa total jumlah data yang kita punyai, kita cukup gunakan fungsi count A saja. Count A itu adalah untuk melihat berapa jumlah total baris yang terisi dalam satu kolom. Di enter. Ada 8. Berarti kita punya 8 data. Seperti itu. Ada count A, ada count if. Fungsi count itu juga ada beberapa, bisa kalian coba-coba sendiri. Ada count A, ada count blank. Count blank itu untuk menghitung kolom yang tidak ada isinya. Gunanya buat apa? Gunanya misalkan di sini ya. Kayak misalkan tadi kita masukkan angka 0, semoga dia dihitung blank. Oh enggak ada, enggak blank. Ya sudah, enggak bisa. Kalau misalkan ada data yang tidak ada isinya, kita bisa mencari jumlah data yang kosong dengan count blank seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Silakan, ada yang mau bertanya? Coba Zalfa Raihan. Coba di unmute. Sepertinya lagi tidak online. Nurul Khairunisa, coba di unmute. Sepertinya tidak online. Abdil Farel, coba di unmute. Kenapa
Kenapa tidak ada yang meng-unmute? Jangan-jangan saya yang lagi nggak connect ini. Sulaiman Kamaludin, coba di-unmute. Iya, Pak. Alhamdulillah, saya kira saya putus. Oke, Sulaiman, dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, ada kesulitan atau tidak? Eh, saya belum punya laptop jadi belum Oke, nggak apa-apa. gitu tahu. Tapi kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, sudah kebayang nggak kira-kira bisa dibuat ngapain aja? Eh, lumayan, Pak. Oh ya, syukurlah, alhamdulillah. Jadi nanti kalau misalkan seperti Sulaiman atau jadi sekretaris yang harus mengolah data atau minimal mengolah data penelitian sendiri gitu ya, kita bisa melakukan tambah kurang kali bagi dan juga melakukan referensi dan juga istilahnya menggambar rumus tadi juga sudah kita pelajari di awal-awal. Nanti kalau misalkan ada yang kesulitan, jangan lupa tanya ke Tante YouTube. Baik, terima kasih Sulaiman. Doni Faisal, online? Oh, ada Doni. Nah, maaf ya, saya jadikan pesuruh. Saya jadikan Doni jadi bos deh kalau gitu. Doni Faisal ada? Doni Faisal, bisa nyalakan mikrofonnya? Oke, terima kasih. Gimana dengan apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada Pak, hadir Pak. Oke, Kedengeran nggak Pak? kedengeran. Terima kasih Doni. Halo Pak. Ya, halo juga. Halo. Ya, halo. Oh, Doni dengar saya nggak? Biasanya hal-hal seperti ini yang bikin saya khawatir ya. Jadi yang error itu koneksi saya atau koneksi mahasiswa. Aduh. Doni dengar saya? Yang lain mungkin ada yang dengar saya? Oke, di WA ngomong apa dia? Sebentar. Kalau saya... maaf, ampun. Iya, maaf. Kenapa suaranya tadi? Gimana, Doni? Oke, saya hadir Pak, tapi susah ngomong lemot laptopnya. Oh ya sudah, oke. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan di chat ya, gitu. Oke, Sugiono, tolong di-unmute. Ya, Pak. Oke, dari apa yang kita Ya. pelajari hari ini, kira-kira apa hal penting yang sudah Anda pelajari? Untuk memaksimalkan otomatisasi, Pak, Oke, good. Apa saja? mengolah data secara baik dan benar gitu. Oke, good. Sudah pernah diaplikasikan sebelumnya mungkin? Atau baru hari ini belajarnya? Masih awam banget, Pak, saya. Oke, good. Jadi mohon kalau misalkan suatu hari kalian mengolah data sendiri, kalian ingat-ingat fungsi-fungsi yang sudah kita pelajari hari ini, ada VLOOKUP, ada if then, itu akan sangat berguna selama perkuliahan kalian gitu. Terutama apalagi kalau misalkan kalian sudah lulus. Bahkan ketika kalian jadi Pak RT pun itu mungkin sangat berguna gitu ya untuk melihat siapa yang sudah bayar iuran air atau belum gitu. Jadi ini akan sangat berguna sampai tua nanti juga. Oke, dari yang lain, Fauzi Yusar Rahman. Hadir, Pak. Oke, ada yang mau disampaikan terkait perkuliahan hari ini? Bebas. Insya Allah tinggal diprakteknya, Pak. Soalnya kalau nggak dipraktekin suka lupa, Pak. Oke, benar. Jadi nanti tolong dipraktekkan sendiri ya. File latihannya sudah saya kirim, Baik, kemudian nanti akan saya kirimkan contoh hasilnya. Jadi kalian bisa bandingkan sendiri antara yang masih kosongan dengan yang sudah ada isinya. Seperti itu. Nah, ini karena waktunya mau habis, masih ada waktu 10 menit. Jadi sebelum saya akhiri kuliah hari ini, saya ingin menyampaikan perihal UAS. UAS nanti akan saya kasih tulisannya dengan jelas. Akan tetapi saya ingin membahas soal UAS gitu ya. Jadi untuk UAS ini, yang jadi target saya adalah membuat proposal PKM. Nanti waktu UAS tidak akan ada ujian, tapi saya akan minta kalian berkelompok. Nanti kelompoknya akan saya bagi. Kemudian sama seperti kemarin, nanti saya akan tempelkan tema yang harus kalian jadikan bahan proposal PKM.
Sehingga dalam waktu sekitar 6 pertemuan ini mungkin kalian bisa mencari judul proposal PKM, bukan cuma mencari judul ya, kalian bisa mengerjakan proposal PKM untuk dikumpulkan gitu, nanti di akhir perkuliahan. Jadi apa saja yang harus diperhatikan untuk membuat PKM, membuat proposal PKM? Jadi yang pertama itu adalah permasalahan. Permasalahan apa yang ingin kalian susun? Nah, karena ini istilahnya juga tidak terlalu repot gitu ya, hanya untuk ujian UAS, saya ingin melihat PKM-nya sampai di bab 3. Isinya apa saja? Bab 3 sampai bab 3 saja. Bab 1 adalah latar belakang, apa yang menjadi permasalahan dan kenapa permasalahan itu harus diselesaikan. Bab 2 adalah studi pustaka. Sekarang ini yang paling canggihnya seperti apa, sudah ada solusi atau belum, dan kenapa mereka masih belum bisa menyelesaikan dengan baik. Dan bab 3-nya adalah rencana. Rencana PKM, anggaplah seperti itu. Nah, setelah itu sama seperti UTS yang kemarin, maka perlu juga ditambahkan daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan daftar pustaka. Format penilaiannya kurang lebih sama. Ya, silakan Ilham Fajar. Pak, untuk temanya itu bebas kan? Temanya nanti Apa? saya tentukan. Oh iya, Untuk kelompoknya, bentar, kalian udah bikin kelompok belum? belum Pak. Ya, bagus. Nanti saya buatkan juga. Jadi nanti sama seperti UTS kemarin, hari ini nanti akan saya tentukan anggota kelompoknya. Satu kelompok kurang lebih berjumlah 3 sampai 5 orang lah, satu kelompok 5 orang. Jadi nanti kurang lebih ada 10, sekitar 10 proposal. Topiknya apa saja, itu akan saya sesuaikan dengan topik perkuliahan kita. Nanti akan saya coba cari beberapa topik yang menarik. Itu yang perlu kalian kerjakan. Mungkin ada 2 atau 3 yang saya ulang-ulang lah, jadi nanti di random lagi. Seperti itu. Jadi kalian harus mulai mencari permasalahannya apa gitu ya. Kemudian kenapa itu bermasalah dan bagaimana pendekatannya. Selama 6 minggu ini, setiap akhir perkuliahan, saya akan berikan kesempatan untuk berkonsultasi. Untuk memilih judul, untuk mengusulkan solusi, untuk cara menulis dan yang lain-lain. Manfaatkan sebaik-baiknya. Silakan juga boleh bertanya di grup kalau saya lagi online dan saya bisa, insya Allah saya jawab. Tapi itu adalah untuk tugas UAS kita. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk UASnya? Pak, jadi yang Excel itu buat materi biasa aja, Pak? Gimana? Yang Excel buat materi biasa? Atau mau dijadikan tugas? Udah Pak, cukup Pak. Ya cukup ya. Sudah cukup. Nanti silakan dipraktekkan sendiri. Kenapa? Gimana? PKM itu apa? PKM itu apa? PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa. Di mana di situ akan dinilai kreativitas kalian dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ditemui di kehidupan sehari-hari dengan penyelesaian yang kreatif. Seperti itu. Misalkan ada masalah nih, kan kita semuanya online. Gimana caranya agar kita menjaga tetap rajin? Gimana solusinya nih? Nggak tahu, masa mau didatengin satu-satu? Cari solusi yang kreatifnya seperti apa. Kalian bikin forum kah? Atau kalian bikin suatu metode baru kah? Atau misalkan masalah apa yang dihadapi sekarang? Banyak orang ke PHK nih. Solusinya apa? Dengan elektronika. Apa ya? Ya, mari nanti kita coba cari sama-sama. Disitulah kreativitas kalian akan berperan. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Berarti waktu pengerjaannya selama 6 minggu ini, Pak? Yes, tapi tolong jangan disepelekan karena 6 minggu itu cukup pendek untuk membuat proposal ya. Terutama proposal yang bagus. Boleh dilihat. Kalian bagus ya, gimana? Boleh lihat itu Pak, slide yang keduanya. Slide yang kedua, yang mana? Yang ini tadi? Ya betul Pak, bentar. Oh, silakan. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Satu kelompok 5 orang.
Nanti untuk temanya akan saya tentukan. Tapi perhatikan ya, tema itu bukan judul. Itu sama seperti kemarin untuk UTS. Temanya saya yang menentukan, tapi untuk judul kalian pilih sendiri. Biasanya temanya yang saya tentukan itu berkaitan dengan masalah tertentu saja. Silakan kalian cari solusinya dari masalah yang saya berikan. Misalkan tadi untuk silaturahim dengan teknologi mungkin salah satunya. Yang kedua untuk apa? Meningkatkan keamanan masyarakat. Ya silakan cari. Keamanan masyarakat juga banyak ya. Sekarang banyak maling sandal, maling motor, maling sepeda. Ya misalkan kalian bikin alarm sandal juga boleh gitu. Tapi tolong dilihat, yang ingin saya lihat juga dampak positifnya. Kalau kalian menemukan alarm untuk maling sapi, itu nilainya akan lebih tinggi daripada alarm untuk maling sandal. Nah, jadi itu nanti bisa kita diskusikan selama 6 minggu ini. Nanti akan saya panggil absen satu-satu masing-masing kelompok untuk tahu perkembangannya seperti apa. Sehingga nanti waktu akhir kuliah ini kita bisa punya sekitar 10 proposal PKM untuk disampaikan kepada tim PKM. Boleh itu tahun ini, boleh tahun depan. Tergantung nanti bukaannya kapan. Ada pertanyaan lagi yang lain? Pak, nanti ada waktu revisi ke Bapaknya. Ya, tapi tolong jangan mengandalkan waktu revisi. Ya, jadi sebenarnya gini ya, kalau misalkan setiap minggu kita bisa diskusi, itu anggap saja revisi gitu. Jadi yang udah jadi apa, bisa kalian tanyakan ke saya, konsepnya gimana, nanti bisa kita sempurnakan di situ. Anggaplah itu setiap minggu adalah kesempatan kita bimbingan untuk revisi, seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin terkait UAS? Sepertinya Pak, buat proposal masih kurang 6 minggu Pak. Nah, karena itu sederhana saja. Saya cuma minta 3 bab gitu ya. Biasanya 5 bab soalnya. Jadi yang saya ingin nilai di sini adalah kemampuan kalian dalam bekerja kelompok, bagi tugas. Kemampuan kalian dalam memahami permasalahan. Kemampuan kalian dalam memahami potensi dari teknologi informasi dan komunikasi. Dan ini adalah kerja kelompok. Kalian nggak kerja sendiri. Dari beberapa tugas yang sudah dikumpulkan ke saya kemarin, itu sudah bisa hampir saya bilang karya tulis yang bagus lah dalam waktu 1 minggu. Meskipun mungkin copy paste, baca sana sini, comot sana sini, ya nggak apa-apa, itu memang cara belajar itu. Tapi ketika kalian comot, ambil informasi, jangan lupa diubah, diparafrase tulisannya, dikasih citasi agar tidak jadi plagiarisme. Itulah yang akan kita lakukan selama kalian belajar itu. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih melakukan hal yang sama. Membuat proposal dalam waktu 2-3 hari itu di dunia kerja itu umum. Dalam waktu 6 minggu kalian saya minta untuk bikin proposal, insya Allah mudah. Asal setiap minggu ada progres. Jadi jangan dikerjakan sendiri. Nanti kalau kelompoknya sudah ada silakan bagi tugas. Yang jago ngetik silakan ngetik. Yang jago baca silakan jago baca. Jangan lupa kalian adakan sesi brainstorming dengan menggunakan Zoom atau Google Meet atau WhatsApp, ngobrol-ngobrol, mau mengajukan ide apa dan yang lain-lain. Coba dicari serunya, coba dikasih, coba dihasilkan dengan ngerjakan yang seru-seruan, coba berikan manfaat semaksimal mungkin. Jangan dipikirin sulitnya, hidup itu emang sulit, kalau cari mudah ya innalillahi aja gitu ya. Tinggal mati aja, nanti tinggal totalan di akhir seperti apa. Yang namanya hidup itu pasti sulit. Gimana kita menghadapinya, itulah namanya seni kehidupan. Insya Allah bisa. Ya siap Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau ini habis ini putus, kita tanya jawabnya lanjutkan di WA.